adik-adik. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Sebelum kami memulai kampanyenya, kami mengajak adik-adik untuk berdiri sama-sama menyanyikan yel-yel. Sebelum itu saya akan terlebih dahulu. Merdeka belajar, yes. Merdeka belajar, yes. Merdeka belajar, yes. Ya, ikuti ya, nanti terakhir. Ikuti ya adik-adik. Merdeka belajar, yes. Merdeka belajar, yes. Merdeka belajar, yes. Kami persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu guru dan adik-adik semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini. Perkenalkan, nama saya Kesia Putri, biasa dipanggil Kesia. Dan saya memberikan kesempatan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Perkenalkan, nama kakak Fatir Lasari, biasa dipanggil Fatir. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama saya Feby Hidayanti Esa, biasa dipanggil Feby. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Siti Fatima Azara, biasa dipanggil Fatima. Terima kasih. Hai adik-adik. Perkenalkan, nama saya Asrul, biasa dipanggil Asrul. Hari ini kami hadir di tengah-tengah adik-adik semua untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait masalah konflik yang sering terjadi di kalangan pelajar. Hari ini kami hadir dengan tujuan menghimbau adik-adik semua menjauhi yang namanya konflik, sehingga keamanan lingkungan sekolah seperti kita semua menjadi aman. Ini adalah salah satu bagian tugas kami sebagai siswa SMP Negeri 3 Bau-Bau, salah satu sekolah penggerak yang telah menyelesaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema adik-adik semua. Konflik adalah benturan yang terjadi di antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan konflik budaya, nilai, status, dan kekuasaan. Baiklah, sebelumnya saya akan menyebutkan 12 nilai dasar perdamaian tersebut. Pertama, menerima diri sendiri. 2. Prasangka dan rasa curiga. 3. Keanekaragaman suku. 4. Keberagaman agama. 5. Perbedaan status gender. 6. Perbedaan status ekonomi. 7. Perbedaan status sosial. 8. Perbedaan kelompok atau geng. 9. Kekerasan. 10. Mengaku salah. 11. Menyelesaikan konflik. 12. Mengampuni dan memaafkan. Baiklah, penjelasan dari 12 nilai tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dipersilakan. Adik-adik yang saya banggakan, kakak akan menjelaskan 12 nilai dasar perdamaian tersebut. Poin pertama yaitu menerima diri sendiri. Yang dimaksud di sini adalah bahwa kita yang belum tahu akan jati diri kita sebagai manusia yang utuh, maka kita harus mengenal diri kita sendiri, baik kekurangan maupun potensi yang kita miliki, sehingga kita bangga akan diri kita sendiri. Poin kedua,
prasangka dan curiga. Kita harus selalu berpikiran baik dan tidak boleh berburuk sangka dan curiga terhadap orang lain. Selanjutnya, di daerah kita ini ada berbagai macam keanekaragaman suku, agama, jenis kelamin, ekonomi, status sosial, dan kelompok atau sering kita sebut dengan istilah geng. Dengan adanya keberagaman tersebut, tentu kita memiliki pendapat dan pola pikir yang berbeda-beda, sehingga kita harus saling menghargai. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya silakan. Berikutnya, menyelesaikan konflik. Jika terjadi konflik, cara menyelesaikan konflik yang baik adalah tidak boleh dendam sesama teman, tetapi cara teman yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Poin selanjutnya, kekerasan. Kekerasan itu tidak baik, justru melanjutkan masalah yang lebih sulit, bahkan tidak ada gunanya. Marah itu wajar, tapi kalau demonstrasi kekerasan akan membuat kita semakin mengasihi kita dengan sungguh-sungguh karena takut. Dan yang terakhir, salah, mengampuni, dan memaafkan. Setiap agama mengajarkan hal-hal yang baik, termasuk mengakui kesalahan yang kita lakukan. Jika kita melakukan kesalahan dan tidak ingin mengakuinya, maka akan menimbulkan dosa. Oleh karena itu, setiap kesalahan yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dengan mengampuni dan memaafkan, berarti kita melepaskan suatu kesalahan tanpa menginginkan balas dendam. Karena balas dendam itu adalah hal yang dilarang dalam agama. Sebaiknya berpikir dengan baik, tidak menyakiti dengan cara memaafkan kesalahan yang dibuat orang lain, dengan tidak menceritakan kepada orang lain atau membeberkan kesalahannya, dan kembali memiliki hubungan yang baik, atau kita tanamkan kalimat gak pelit memberi maaf. Adik-adik sekalian, pengalaman kami selama mengikuti proyek penguatan profil pelajar Pancasila, diantaranya kami melakukan permainan otot dan tali, bahwa dalam mencapai suatu keinginan tidak boleh menyakiti orang lain. Saya melihat dan merasakan adanya konflik seperti tarikan kuat sehingga tali tengahnya putus. Lalu setelah bermain, kami mendeskripsikan permainan itu. Namun kami dapat memetik pelajaran bahwa dengan adanya permainan tersebut timbul kerjasama atau gotong royong dan pengenalan kritis yang merupakan dua dari enam dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kami mencari artikel tentang konflik yang berhubungan dengan pendidikan, kemudian menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan 5W1H. Kemudian, kami menampilkan hasilnya di depan kelas secara berkelompok. Kegiatan selanjutnya, kami melakukan wawancara. Tentang konflik yang terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian menampilkan hasil wawancara tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah adik-adik, itulah tadi jawaban dari kami. Semoga setelah adik-adik menyimak penjelasan tadi, kita dapat menerapkannya, baik di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitar kita. Saya dan kawan-kawan mewakili Bapak Guru SMP Negeri 3 Bau-Bau mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah, Bapak Ibu Guru, dan adik-adik sekalian atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Perjalanan selanjutnya akan Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami akan memperkenalkan sedikit tentang sekolah kami, yaitu SMP Negeri 3 Bau-Bau, sebagai sekolah penggerak dan sekolahnya para juara. Kami bangga menjadi siswa-siswi SMP Negeri 3 Bau-Bau karena memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler. Semoga tahun depan adik-adik bisa masuk ke SMP Negeri 3 Bau-Bau. Kami tunggu kedatangannya ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia.
Itu saja yang bisa kami sampaikan. Tutup dengan ucapan bila